Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dalam agama Islam masalah harta ini selalu diatur pembelanjaannya, kemudian diberikan motivasi-motivasi bagi orang yang bisa menggunakannya dengan baik. Bahkan dalam Al-Quran dituntun secara khusus orang yang ingin belanja secara umum belanja, karena ini berhubungan dengan mengeluarkan harta yang dicintai oleh nafsu manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan tentang sifatnya hamba-hambanya yang bertakwa, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang ketika mereka membelanjakan hartanya, berinfak, maka mereka tidak terlalu berlebihan boros dan juga tidak terlalu kikir, dan mereka mengambil jalan tengah dari semua itu. Ini dalam rangka melatih hawa nafsu, tidak terlalu diumbar untuk kepentingan-kepentingan yang diinginkannya, tapi berusaha ditahan agar bisa digunakan sebagiannya dalam jalan kebaikan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah petunjuk Islam. Jadi petunjuk Islam dalam masalah harta pertama adalah untuk melatih hawa nafsu, menghilangkan belenggu yang mengikat jiwa kita, kemudian untuk memudahkan kita ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban tentang harta kita. Oleh karena itu orang yang beriman memikirkan hal ini, karena dia tahu semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban. Belanja yang dibelanjakannya apakah berlebihan sesuai kebutuhannya, atau di situ ada unsur memanjakan hawa nafsunya. Kalau Rasulullah SAW saja sewaktu beliau kelaparan, Umar ibn Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma kelaparan, dijamu oleh seorang sahabat Ansar. Setelah selesai makan karena kelaparan, beliau bersabda, wallahi la tus'alunna an hadzan na'imi yaumal qiyamah. Demi Allah, sungguh kalian akan ditanyakan tentang nikmat ini pada hari kiamat. Orang yang makan karena lapar saja ditanyakan, apalagi yang menghambur-hamburkan hartanya untuk hanya sekedar memenuhi ambisi hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita ingat bersama semua, dan hanya orang-orang yang beriman yang takut terhadap azab Allah, ancaman di hari kemudian. Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani karena banyak jalurnya, dan disahihkan juga oleh Imam Tirmidzi sendiri, Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba ketika dia menghadap Allah pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 perkara. Pertama apa? An umrihi fima afnah, tentang umurnya di mana dia menghabiskannya. Jadi umur ayyuhal ikhwatu fillah. Jadi jangan disangka kita berbuat yang penting kan mubah, ditanyakan nanti, diperhitungkan di hadapan Allah. Wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmu yang dipelajarinya, kemana digunakan ilmu tersebut. Sudah belajar lama tidak berubah, ambisinya terhadap dunia juga tidak berkurang-kurang, seperti orang-orang awam yang kecintaannya terhadap dunia berlebihan. Apa gunanya belajar? Apa gunanya dia mengetahui keindahan Islam? Apa gunanya dia mengetahui ketinggian balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa gunanya dia mengetahui rendahnya dunia? Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, 2 yang ditanyakan. Apa itu? Dari mana dia dapatkannya, halal atau tidaknya. Yang kedua, kemana dia belanjakan. Jadi jangan disangka harta mubah yang kita belanjakan tidak ditanya. Ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa an jasadihi fima ablahu, tentang tubuhnya, fisiknya, kemana dia menghabiskannya atau untuk apa digunakannya. Nah, untuk kita selamat menghadapi perhitungan yang dahsyat ini ayyuhal ikhwatu fillah,
kita gunakan petunjuk Allah, kita latih hawa nafsu kita khususnya dalam hal yang berhubungan dengan harta ini, karena sifat asal nafsu kita yang selalu rakus terhadap harta, naudzubillahi min dzalik.